Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. طيب نواصل في شرح كتاب الأوامر المئة الإمام عبد القاهر بن عبد الرحمن الجرجاني رحمه الله المتوفى سنة 71 و400 من الهجرة النبوية. Kemarin selesai ya penyebutan 4 isim-isim yang menasab isim nakirah sebagai tamiz. Dan terakhir kalau nggak salah terkait dengan ayin atau terkait dengan apa? Ya selesai ya. Terkait dengan ka'ayin. Baik. Masih ada satu hal yang tersisa saya lupa kemarin, yaitu terkait dengan persamaan dan perbedaan antara ka'ayin dengan kam al-khabariyah. Karena sudah disebutkan bahwa ka'ayin ini atau afwan kaza maksud saya. Sini sebentar. Ya, itu sudah ya kemarin selesai ya. Sudah Ustaz, sudah ya. Selesai semua ya sampai kaza terakhir kan? Sudah, betul. Ya selesai, alhamdulillah. Saya kira belum selesai semua. Baiklah, Pak. Sekarang kita masuk ke jenis yang ke-9. Qala rahimahullahu taala an-naw'u at-tasi'u min 13 naw'an. Sekarang ambil jenis ke-9 dari 13. Berarti masih tersisa 4 lagi ya. Ya, amil jenis ke-9. Di mana ini adalah pembagian dari amil apa? Amil lafziyah sama'iyah. Ya, karena sudah disebutkan bahwa amil terbagi 2, ada amil lafziyah dan ada amil ma'nawiyah. Amil lafziyah ada sama'iyah, ada qiyasiyah. Nah, yang sama'iyah ada 13 nau'. Sekarang sudah jenis yang ke-9. Tersisa 4 lagi berarti. Qala rahimahullah an-naw'u at-tasi'u min 13 naw'an kalimatun tusamma asma'ul af'al. Ba'duha tarfa'u wa ba'duha tansibu. Wa hiya 9 kalimat. An-nasibatu minha 6 kalimatin. Awwaluha ruwaida nahwu ruwaida zaidan ay amhil zaidan. Wa balha ismun lida' nahwu balha zaidan ay da' zaidan. Wa dunaka nahwu dunaka zaidan ay khudh zaidan. Wa alayka nahwu alayka zaidan ay alzim zaidan. Wa ha nahwu ha zaidan ay khudh zaidan. Wa hayyahala nahwu hayyahala sarid ay iti sarid. Wa rafi'atu minha 3 kalimat hayhata nahwu hayhata zaidun ay ba'uda zaid. Wa syattana nahwu syattana zaidun wa amr ay iftaraqa. Wa sur'ana nahwu sur'ana zaidin ay saru'a zaid. Nah, ini amil jenis yang ke-9. Kata beliau rahimahullah adalah kalimat, kata-kata yang dikenal dengan nama isim-isim fi'il. Asma'ul af'al. Nah, asma'ul af'al. Isim fi'il ini ya sesuai dengan atau menurut pendapat yang paling tepat di kalangan nuhat merupakan isim. Ya, sudah kita sebutkan di awal Ajurramiyah ya, khilaf di kalangan ulama mengenai al-kalimah itu ada berapa. Wal jamahir mengatakan kalimah cuma 3, isim, fi'il dan harf. Ya. Sebagian ada yang menjadikan 4 dengan menyendirikan atau memisahkan isim fi'il menjadi kalimah yang keempat.
Kenapa katanya? Karena dia bukan isim, ya. Dia bukan isim karena maknanya makna fi'il, dan dia juga bukan fi'il karena menerima tanda isim. Kan begitu ya? Nah, menerima tanda isim. Maka mereka sebagian mengkategorikan ke jenis kalimat yang keempat. Was-sahih, isim fi'il itu masuk dalam kategori isim. Kenapa? Karena dia bisa menerima tanda isim. Dia bisa menerima tanda isim. Adapun dia mengandung makna fi'il, maka itu hanya sekedar makna. Ya, dan yang dijadikan patokan dalam ilmu nahu adalah lafaz, bukan makna. Ya, yang dijadikan yang mu'tabar dalam ilmu nahu adalah lafaz, bukan apa? Bukan makna. Karena itulah isim fi'il ala sahih dia adalah isim dengan tanda menerima tanda-tanda sebagian tanda isim seperti tanwin pada kata sohin atau yang semacamnya. Kemudian karena dia beramal amalan fi'il. Nah, kemudian isim fi'il ini, ya, isim fi'il ini termasuk isim-isim yang beramal amalan fi'il. Ya, termasuk isim-isim yang beramal amalan fi'il. Sehingga dia membutuhkan fa'il kalau maknanya adalah lazim, maknanya adalah fi'il lazim, dan dia membutuhkan maf'ulun bihi. Dia membutuhkan maf'ul bihi kalau maknanya adalah muta'addi. Ya, kalau maknanya adalah muta'addi. Jadi isim fi'il ini beramal amalan fi'il, termasuk isim-isim yang beramal amalan fi'il, sehingga dia membutuhkan fa'il kalau maknanya adalah fi'il muta'addi, dan dia membutuhkan maf'ul kalau maknanya kalau fi'ilnya lazim maksud saya, dan dia juga membutuhkan maf'ul kalau maknanya adalah fi'il muta'addi. Makanya di sini beliau menyebutkan dua. Kata beliau, isim fi'il ini terbagi jadi dua. Ba'duha tarfa'u wa ba'duha tansibu. Sebagiannya nasibah, menasab, dan sebagiannya rafi'ah, merafa. Ya, sebagiannya menasab, kenapa? Karena dia mengandung makna fi'il muta'addi. Ya, sehingga dia menasab maf'ul. Dan sebagian lain rafi'ah, yakni kata beliau di sini ba'duha tarfa'u. Sebagiannya merafa, yakni karena maknanya adalah fi'il lazim sehingga hanya merafa fa'il saja. Nah, di sini penulis rahimahullahu taala menyebutkannya ala sabili al-laffi wan nashr ghairu murattab. Al-laff wan nashr ghairu murattab. Disebutkan secara global dulu bahwa isim fi'il yang disebutkan di sini ba'duha tarfa'u. Sebagiannya merafa dan sebagiannya menasab. Jadi rafa dulu baru nasab. Tapi ketika dinasyar, dipaparkan, beliau mulai dari an-nasab dulu baru rafa. Berarti tidak teratur. Ketika disebutkan secara global, kata beliau sebagiannya merafa dan sebagiannya menasab. Tapi ketika dipaparkan, beliau mulai dengan apa? Yang menasab dulu baru merafa. Ini namanya al-laf wan nashr ghairu murattab. Baik. Isim fi'il ini, apa tujuan didatangkan isim fi'il? Kalau ada yang bertanya, apa tujuan yang didatangkan isim fi'il oleh orang Arab? Kenapa nggak pakai fi'il saja? Ya, kenapa nggak pakai fi'il? Kenapa ada yang namanya isim fi'il? Nah, tujuan dari orang Arab mendatangkan isim fi'il ini, ya, sama seperti tujuan-tujuan umum pada lainnya. Tujuan-tujuan umum yang biasa dijadikan alasan oleh orang Arab untuk merubah ataupun mendatangkan kata yang baru, membuat kata yang baru. Ya. Ada 3 tujuan yang disebutkan oleh An-Nuhad dalam hal ini. Yang pertama untuk ikhtisar, meringkas. Ya. Tentu saja isim fi'il itu lebih ringkas ya dan lebih simpel dibandingkan apa? Dibandingkan dibandingkan fi'il. Ya. Jelas ya? Misalnya yang pertama nanti amhil. Amhil, ruwaida. Ruwaida itu adalah isim fa'il, isim fi'il dari amhil. Amhil artinya berikan jeda. Kasih dia kesempatan. Kasih tambahan waktu. Ini amhil, kalau kita mau rubah jadi mudzakkar, fa'ilnya mudzakkar, muannas, mufrad, musanna, jamak kan berubah-ubah. Amhil, amhila, amhilu, ya kan? Ya. Amhilat, amhilata, amhilna, dan seterusnya. Nah, tapi kalau dirubah jadi isim fa'il, dipakai ruwaida, ini ruwaida sudah selesai. Tidak ada perubahan sama sekali. Ruwaida untuk 1, ruwaida untuk 2, ruwaida untuk jamak, ruwaida muzakkar, ruwaida muannas. Tidak terpengaruh.
Jadi dia isim fi'il ini afwan, isim fi'il ini lebih ikhtisar, lebih ringkas. Lebih ringkas. Ini tujuan yang pertama. Ya. Kemudian yang kedua, fungsinya takkid. Jadi kata amhil dengan ruwaida itu sama-sama bermakna memberikan tempo, sama-sama menunjukkan amar, ya. Amhil berikan tempo, berikan jeda, tapi ruwaida menunjukkan takkid. Ada apa namanya? Ya, ada makna takkid di dalamnya. Ya, sama seperti amhilanna, ya kan? Fil amar ditambahkan nun taukid. Amhilanna. Ruwaida tidak perlu ditambahkan nun taukid. Ruwaida sudah mengandung makna taukid. Ya. Dan yang ketiga tentu saja karena dia taukid, ya selain bermakna taukid, dia juga menunjukkan mubalaghah, kedalaman makna. Kedalaman makna. Baik. Ini 3 keunggulan yang dimiliki oleh isim fi'il yang tidak dimiliki oleh fi'il karena itu adalah orang Arab, ya. Mereka mendatangkan yang namanya isim-isim fi'il ini, ya, sebagai pengganti dari fi'il ketika mereka membutuhkannya. Kenapa? Karena ada 3 tujuan. Yang pertama, menginginkan makna yang mubalaghah, lebih dalam, menunjukkan taukid, dan lebih ringkas. Lafaznya lebih ringkas. Nah, ini apa? Isim manfaat didatangkannya isim fi'il oleh orang-orang Arab. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Nah. Kemudian kalau ada yang bertanya misalnya, kenapa isim fi'il ini dikategorikan isim? Ya, kita sudah sebutkan tadi jawaban simpelnya bahwa karena dia bisa menerima tanda isim. Ya. Cuman tetap ada kritikan padanya. Kenapa? Karena katanya isim fi'il ini mengandung makna waktu. Mengandung apa? Mengandung makna waktu dari 3 waktu yang ada. Hal, istiqbal atau madhi. Jadi selain mengandung makna, dia juga mengandung makna waktu. Dan itu sejalan dengan definisi fi'il. Fi'il adalah kalimatun dallat ala ma'nan fi nafsiha waqtaranat bizaman, ya kan? Fi'il adalah kata yang mengandung makna pada dirinya dan bergandengan dengan mengandung makna waktu. Isim fi'il juga mengandung makna waktu. Tapi kenapa dikategorikan isim? Kenapa tidak dikategorikan fi'il? Ya, oke lah dia bisa menerima tanda isim, tapi dia juga sesuai dengan definisi fi'il, yaitu menerima mengandung makna waktu. Misalnya isim-isim fi'il amar seperti amin. Amin ini apa? Ya, menunjukkan tolab, ya, permintaan agar dikabulkan fi zamanil mustaqbal. Ya kan? Fi zaman mustaqbal. Atau nanti kata syaitan dengan hayat. Syaitan dengan apa sebentar. Nah, jadi iskalnya di situ ya. Iskalnya adalah secara definisi, secara apa namanya? Kandungan dia sesuai dengan ta'rif fi'il. Kenapa tidak diikutkan ke fi'il? Ya, kenapa diikutkan di isim? Padahal dia mengandung makna apa? Mengandung zaman. Nah, maka dijawab oleh para ulama bahwasanya asal peletakan isim-isim ini itu hanya sebagai pengganti dari hadas, kejadian yang terdapat dalam fi'il. Tanpa diikuti dengan embel-embel waktu. Jadi istajib itu asalnya pengganti amin itu asalnya diletakkan sebagai pengganti istajib. Ruwaida digunakan untuk pengganti amhil, ya. Hayhat digunakan untuk pengganti ba'uda. Ya. Pengganti apa? Pengganti ba'uda. Jadi asalnya dia dibuat, ya, asalnya diletakkan hanya untuk menggantikan makna hadas, kejadian yang ada dalam fi'il. Bukan dari asalnya amin mengandung makna waktu, enggak. Dari asalnya ba'uda mengandung makna fi'il madhi, enggak. Ya. Jelas sampai sini? Namun makna waktu ini kemudian melekat pada isim fa'il melalui perantara si fi'il yang dia gantikan. Dalam artian begini,
amin kita bisa tahu dia mengandung makna mustakbal. Kenapa? Karena amin menggantikan istajib. Istajib fi'il amr, mustakbal gitu. Jadi dia hanya mengandung makna waktu dengan jembatan fi'ilnya. Bukan dari asalnya amin diletakkan mengandung makna waktu mustakbal, enggak. Paham sampai sini ya? Nah, demikian pula kayak apa? Syaitan. Syaitan ini bermakna iftaraka. Ya, terpisah. Ya, terpisah. Ini asalnya tidak mengandung makna waktu madi. Pokoknya terpisah. Syaitan artinya apa? Terpisah. Tapi ketika diketahui atau ketika dikatakan bahwa syaitan ini adalah isim fi'il madi dari ba'uda, maka kita katakan kalau begitu di syaitan ada makna waktu madi. Tapi bukan pada asalnya, tapi melalui perantaraan apa? Melalui perantaraan si fi'il yang dia gantikan. Nah, dengan demikian tidak berlaku padanya definisi fi'il. Kalau fi'il itu dari asal peletakannya menunjukkan kejadian dan waktu asal peletakannya. Sementara isim fi'il tidak. Isim fi'il asal peletakannya hanya menunjukkan hadas, kejadian, tanpa ada kandungan waktu. Dia hanya istilahnya difahami darinya makna waktu ketika dihubungkan dengan apa? Fi'il penggantinya. Jadi lewat jembatan apa? Penggantinya baru diketahui makna, baru ditetapkan padanya makna zaman. Ya, wallahu taala alam bissawab. Iya. Ini terkait dengan isim fi'il. Qala rahimahullah wa hiya tis'u kalimat. Isim fi'il ada banyak, tapi di sini penulis rahimahullah hanya menyebutkan 9. Afwan. Kata beliau rahimahullahu taala wa hiya tis'u kalimat. Di sini beliau hanya menyebutkan 9 dari isim fi'il wa illa isim fi'il banyak. Ya. 6. Kata beliau rahimahullah 9 ini beliau bagi jadi 2. 6 nasibah, 6 menasab karena 6 ini mengandung makna fi'il muta'addi dan 3 yang lainnya apa? Rafi'ah. Merafa karena ia mengandung makna fi'il lazim. Qala rahimahullah an-nasibatu minha 6 kalimat. Ya. Kata beliau dari 9 ini yang kami sebutkan 6 diantaranya menasab. 6 diantaranya apa? Menasab. Taib. Di mana maf'ul dari ke-6 ini semuanya zahir. Ya, maf'ul dari ke-6 ini semuanya apa? Semuanya zahir. 6. Semuanya isim zahir maksudnya nampak, bukan isim domir. Bukan isim domir. Berbeda dengan apa? Isim fi'il lain yang dia menasab, dia maf'ul bihinya berupa berupa dhamir mustatir. Ya, berupa dhamir mustatir. Adapun 6 ini dia beramal pada isim zahir. Ini mungkin alasan mengapa beliau mengkhususkan pada 6 ini karena mansubnya itu isim zahir. Kemudian di sini beliau mendahulukan nasibah dulu baru rafi'ah. Padahal tadi ketika disebutkan global beliau sebutkan tarfa'u dulu baru tansibu. Tapi ketika dijabarkan beliau dahulukan nasibah baru rafi'ah. Kenapa? Karena isim fi'il amr yang menasab itu jumlahnya lebih banyak dibandingkan yang hanya merafa. Isim fi'il yang menasab itu lebih banyak jumlahnya dibandingkan isim fi'il yang hanya merafa saja. Ya. Nah, makanya didahulukan. Di sini juga jumlahnya ada 6. Kata beliau rahimahullah awwaluha ruwaida. Ya, yang pertama adalah ruwaida. Nahwu
ruwaida Zaidan. Ai amhil Zaidan. Jadi ruwaida adalah isim fi'il amr dari amhil. Ya. 6. Amhil Zaidan, yakni berikan tempo, berikan kesempatan kepada Zaid. Di sini Zaid maf'ulun bihi mansub. Maf'ul bihi mansub. Ini syahidnya. Dan fa'ilnya tentunya dhamir mustatir. Nah, jelas ya? Dhamir mustatir wujuban takdiruhu anta. Ya, takdiru anta. Amhil Zaidan maf'ul bihi. Nah, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala wa amhilhum ruwaida. Wa amhilhum ruwaida. Lihat di sini amhilhu disebutkan fiilnya baru dipertegas dengan ruwaidan. Ya. Ini betul-betul diberikan tempo. Nah, contohnya di sini ruwaida apa tadi di matan ruwaida Zaidan. Ruwaida di fathah ya, tidak bertanwin. Ruwaida Zaidan. Jadi ruwaida ini apa? Isim fi'il amar. Isim fi'il amar mabniun 'alal fathi. Nah, mabni 'alal fath. Kemudian fa'ilnya dhamir mustatir wujuban Zaidan maf'ul bihi. Nah, ini ruwaidan Zaidan, kata beliau maknanya amhil Zaidan. An-Nuhat rahimahumullahu taala menjelaskan bahwa asal kata ruwaida Zaidan adalah arwada. Asalnya ruwaida adalah arwada. Ya. Arwada yang bermakna amhala. Dia memberikan apa? Memberikan tempo, arwada. Kemudian arwada ini diperlakukan padanya tasgir tarkhim. Tasgir tarkhim. Apa itu tasgir tarkhim? Yaitu dia ditasgir setelah menghilangkan huruf tambahannya. Di mana arwada tambahannya adalah alif yang di depan. Maka dihilangkan dulu alifnya, baru apa? Dijadikan tasgir, dikatakan ruwaida. Ya, kemudian dijadikan ia sebagai isim fi'il amar. Dijadikan ia sebagai isim fi'il amar. 6. Udah. Kemudian sebagaimana sudah kita sebutkan bahwa isim fi'il amar ini, isim fi'il ini dia lebih simpel dibandingkan fi'il ya. Karena dia tidak mengalami perubahan terkait dengan fa'ilnya. Ya. 6. Terkait dengan fa'ilnya. Ya. Mau musanna, mau jamak, mau muzakkar, mau muannas, tidak berpengaruh. Ya. Beda dengan apa? Beda dengan fi'il, dia terpengaruh dengan fa'il. Nah, misalnya dikatakan kita pakai ruwaida, dikatakan ya rojulu ruwaida Zaidun. 6. Zaidan. Ruwaida Zaidan. Kemudian ya rijal ruwaida Zaidan. Ya mro'ah ruwaida Zaidan. Tidak berubah, ruwaida itu semuanya. Ya nisa jamak muannas, musanna. Jamak muannas ruwaida Zaidan. Tidak berubah. Beda kalau dijadikan fi'il, yaitu amhil, dia berubah. Ya rojul amhil Zaidan. Ya rojulani, ya amhila Zaidan. Ya rijal amhilu Zaidan. Ya, kan begitu. Ya, yamro'ah amhili Zaidan. Ya, ya nisa amhilna Zaidan. Jadi dia mengalami apa? Perubahan tergantung fa'ilnya. Adapun ruwaida, maka dia tidak terpengaruh. Dia tidak apa? Dia tidak terpengaruh. Afwan, situ di diktat semua ruwaida ada alifnya ya. Tuh, typo kayaknya. Nah. Udah pakai alif soalnya. Ruwaida Zaidun. Udah pakai alif. Tuh di matan. Coba perhatikan. Abbas. Jadi ruwaida Zaidan, ya, dan seterusnya. Kemudian ruwaida ini terkadang kemasukan huruf kaf, ya, bisa kemasukan huruf kaf, ya, di mana kaf ini bukan kaf domir, tapi sekedar alamatul khitab, sama seperti kaf pada kata zalika.
Ka di situ kan cuman alamatul khitab. Ya, bisa dikatakan ruwaidaka zaidan. Ruwaidaka zaidan. Jadi kanya di sini bukan apa? Bukan domir mukhatab untuk anta, enggak, karena fa'ilnya domir mustatir, wujuban. Baik, ruwaidaka zaida, yakni berikan, wahai kamu, berikan tempo kepada zaidan. Jadi bisa dimasuki apa? Bisa kemasukan kaf. Kemudian mimbabil faidah, syurah, sebagian syurah menyebutkan bahwa ruwaidan, ya, bahwa ruwaida itu memiliki apa? Memiliki dua jenis apa? Dua keadaan. Ya. Keadaan yang pertama dia bisa dimabni dan keadaan yang kedua bisa di mu'rab. Keadaan yang pertama bisa dimabni dan yang kedua bisa di mu'rab. Nah, keadaan yang pertama dia mabni kalau dia sebagai isim fi'il seperti di sini, isim fi'il amar, maka dia mabni. Ya. Keadaan yang kedua, ruwaida bisa di mu'rab. Bisa di mu'rab. Kapan? Kalau dia bukan sebagai isim fi'il. Kalau dia bukan sebagai isim fi'il. Kapan ruwaida tidak sebagai isim fi'il? Pada tiga keadaan. Keadaan yang pertama, kalau dia berposisi sebagai masdar yang diidofahkan kepada maf'ul setelahnya. Ya. Kalau dia berkedudukan sebagai masdar dan diidofahkan kepada ma'mulnya, yaitu maf'ul bihinya di sini. Ya. Misalnya kita katakan Ruwaida Zaidin. Ruwaida Zaidin yang bermakna imhalu Zaidin. Imhalu Zaidin. Imhal apa? Pemberian apa? Pemberian tunggakan, pemberian uzur, apa? Pemberian tempo, ya. Pemberian tempo yang dilakukan oleh Zaid. Itu maknanya. Ruwaida Zaidin, yakni pemberian tempo yang diberikan kepada Zaid. Jadi ruwaida ini pemberian tempo diidofahkan kepada orang yang dikasih tempo. Nah, di sini maka di sini ruwaida bukan sebagai isim fi'il tapi sebagai masdar. Ya, sebagai apa? Sebagai masdar. 6. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau ruwaidan sebagai sifat dari masdar. Sebagai sifat dari masdar. Contohnya sirtu sayran ruwaida. Sirtu sayran ruwaida atau wada'ahu wada'an ruwaida. Sirtu sayran ruwaida. Aku berjalan dengan perjalanan yang ruwaida, pelan-pelan, tidak terburu-buru. Ya, di sini ruwaidan dia apa? Naat dari sayr, masdar. Dia bukan isim fa'il di sini, dia mu'rab. Dia bukan isim fi'il. Dia apa? Isim yang mu'rab. Naat bagi apa? Naat dari sayr. Nah, demikian pula pada kalimat wada'ahu wada'an ruwaida. Ya, wada'ahu wada'an ruwaida. Dia meletakkan benda itu secara perlahan-lahan, ruwaidan, pelan-pelan. Nah, ini yang kedua. Keadaan yang ketiga, ruwaidan bisa mu'rab adalah kalau dia sebagai hal. Sebagai hal. Nah, taib. Contohnya misalnya saru ruwaidan. Saru ruwaidan. Mereka berjalan dalam keadaan ruwaidan. Ya, ini perlahan-lahan. Nah, dalam keadaan apa? Yani saru haula kaunihim murwadin. Ya, atau murwadain. Nah, murwadin ya. Nah, dia perlahan-lahan. Taib. Ini tiga keadaan di mana ruwaidan mu'rab, tidak sebagai isim fi'il. Nah, jadi dia bisa mabni, bisa mu'rab. Mabni kapan? Kalau dia berposisi sebagai isim fi'il, dan dia mu'rab kalau bukan berposisi sebagai isim fi'il. Jelas ya? Wallahu ta'ala alam bissawab. Kemudian qala rahimahullahu ta'ala pada isim fi'il yang kedua. Ini selesai yang pertama, ruwaida. Yang kedua adalah balah. Ismun lidak. Ya, isim untuk pengganti fi'il amar. Da artinya apa? Tinggalkan. Da. Nahu balha zaidan. Ay da zaidan. Balah zaidan, yakni tinggalkan Zaid. Biarkan Zaid. Jangan diganggu Zaid. Da'hu. Ya, kalau katakan da'hu atau da'ni, tinggalkan saya. Baik. Ini fi'il amarnya. Da.
Masdarnya apa? Isim fi'ilnya balah. 6, balah. Sudah ya? Ini balah i'rabnya isim fi'il amr juga. Isim fi'il amr, domirnya juga domir fa'ilnya domir mustatir, dan Zaidan apa? Maf'ul bihi mansub. Nah, kemudian sebagaimana Ruwaida tadi, balah juga bisa juga mu'rab. Yaitu kalau dia sebagai masdar yang diidofahkan kepada maf'ul bihinya. Dikatakan bal hazaidin. Ya, yang bermakna tarka zaidin. Ya, tarka peninggalan ya, dia ditinggalkan gitu. Peninggalan Zaid diidofahkan kepada orang yang ditinggalkan. Ya, tarka zaidin. Nah, sama kayak tadi, Ruwaida Zaidin. Maknanya imhala Zaidin. Imhala Zaidin, yakni pemberian tempo kepada Zaid. Pemberian temponya Zaid. Gitu ya. Nah, dalam keadaan seperti ini, Ruwaida, demikian pula balah, itu mu'rab. Kenapa? Karena dia ketika itu dijadikan sebagai masdar dan diidofahkan kepada apa? Diidofahkan kepada maf'ulnya. Iya. Nah, ini sama seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam ayat dalam ayat tentang orang kafir itu. Ya, fadarba ar-riqab. Fadarba ar-riqab. Maka tebaslah riqab, leher mereka. Di sini fadarba ar-riqab, asal kalimatnya adalah idribur riqaba darban. Idribur riqaba darban. Wahai kalian, ya, pukullah atau tebaslah leher mereka dorban. Nah, asalnya seperti itu. Kemudian fiilnya dihilangkan. Idribur riqaba dorban. Fiilnya dihilangkan. Kemudian masdarnya diambil dan ditaruh di posisi fiil. Menjadi dorbar riqab. Menjadi apa? Dorba ar-riqab. Jelas sampai sini? Ya. Karena itulah, dari sini kita bisa mengetahui bahwa dorbar riqab itu perintah. Karena dia asalnya adalah maf'ul mutlak yang dipasang di situ untuk menggantikan fi'il amr yang mahdhuf. Ini juga nanti akan dipelajari dalam usul fikih, bahwa di antara lafaz-lafaz yang menunjukkan amr adalah masdar yang menggantikan fi'ilnya. Maf'ul mutlak ya, maf'ul mutlak yang menggantikan menggantikan fi'il amr. Seperti pada firman Allah taala fadarbar riqab. Nah, sama seperti tadi Ruwaida Zaidin. Sama. Ya, asalnya arwada Zaidan Ruwaida. Asalnya begitu. Arwada Zaidan Ruwaida. Arwada dihilangkan, Ruwaida diambil, ditaruh di tempatnya. Ruwaida Zaidin. Sama di sini, balha Zaidin. Ya. Balha Zaidin. Nah, yakni tarka Zaidin. Asalnya utruk Zaidan tarkan. Utruk Zaidan tarkan, tinggalkanlah Zaid tarkan, betul-betul ditinggalkan. Utruk fi'il dihilangkan, masdar maf'ul mutlak tarkan ditaruh di tempatnya menjadi tarkan Zaidan. Tarka dijadikan mudhaf ilaih. Tarka Zaidin. Nah, kawan tarka ini digantikan oleh balah, dikatakan balha Zaidin. Nah, wallahu taala alam bisawab. Ini terkait dengan balah. Jadi untuk balah di sini dia bisa mabni kalau dia sebagai isim fa'il, dan dia bisa menjadi mu'rab hanya pada satu keadaan, yaitu ketika dia menjadi masdar yang diidofahkan kepada maf'ulnya. Beda dengan Ruwaida tadi, dia bisa menjadi mu'rab pada tiga keadaan. Nah, wallahu alam bisawab. Tsumma qala rahimahullah, pada isim fi'il yang ketiga, wadunaka. Nahwu dunaka Zaidan, ai khudh Zaidan. Dunaka di sini bermakna khudh, ambil. Khudh Zaidan, ambil Zaid. Maksudnya di sini apa? Dunaka Zaid, yakni lindungi Zaid. Baik, lindungi Zaid. Ambil dia, gitu ya. Ambil Zaid, kemudian lindungi, jaga dia. Itu mana? Dunaka Zaid, yakni khudh Zaidan, ambil Zaid, ya, jaga, lindungi dia. Nah, ini makna dunaka. Dunaka di sini adalah zorof yang lazimun lil idhofah.
Asalnya duna itu adalah zorof yang selalu lazim membutuhkan mudhafun ilaih. Duna, maka tidak pernah duna itu tidak butuh pada mudhafun ilaih. Karena ada zorof yang lazim dengan mudhafun ilaih, ada zorof yang tidak lazim. Jelas ya? Jadi dia bisa tanpa mudhafun ilaih, bisa. Nah, di sini duna termasuk zorof-zorof yang lazimun lil idhafah. Zorof yang selalu membutuhkan mudhafun ilaih. Jelas ya? Nah, tatkala ia diidhafahkan kepada ka al-khitab, ka khitab di sini bukan ka domir, ini ka huruf, alamatul khitab. Ya, ketika dia didhafahkan kepada ka al-khitab, maka dihilangkan dihilangkan dari kaf ini makna khitab dan dihilangkan dari duna ini zorof, kemudian dijadikan isim fiil. Kembali ingat masalah kemarin, beberapa keadaan ada kata-kata yang tadinya terdiri dari dua kata, makna ini sama makna ini, tapi ketika digabungkan hilang makna ini darinya. Ya kan? Seperti kemarin apa? Seperti kemarin makna kaza. Ka asalnya tashbih. Za asalnya apa? Isim isyarah, za. Tapi ketika dihilangkan kaf, makna tashbih dari kaf hilang, makna za dari apa? Makna isyarah dari za juga hilang. Dijadikan kinayah untuk apa? Untuk adat. Kan begitu. Nah, sama seperti di sini. Katanya duna, ka asalnya adalah duna dengan ka. Ka ini alamatul khitab. Baik. Nah, ketika duna ini zorof, kaf ini khitab. Ketika digabungkan, maka makna zorof dari duna hilang dan makna khitab dari kaf juga hilang. Dijadikan satu karena ini sekarang sudah menjadi satu kata dan diletakkan untuk apa? Dijadikan isim fiil sebagai pengganti khudh. Jelas sampai sini? Wallahu ta'ala alam bisawab. Jadi alaika Zaidan, dunaka Zaidan, ini tidak di Arab satu-satu, enggak dibilang dunaka, enggak. Di sini sudah jadi satu, sudah apa? Sudah murakkabah. Bukan basit, sudah murakkab. Jadi sudah dianggap satu paket sudah. Sebagaimana kita mengirab kaza wa kaza, enggak diirab kaf ini, za ini, enggak. Kaza sudah satu bagian. Sama seperti ini dunaka, kita bilang dunaka isim fi'il amr. Jelas ya? Wa fa'iluhu dhamir mustatir. Zaidan maf'ul bihi. Nah, wallahu ta'ala alam bisawab. Kemudian yang keempat, alaika. Nah, sama seperti dunaka, cuman ini bentuknya jar majrur. Nahu alaika Zaidan ay alzim Zaidan. Ini juga isim fil amr. Isim fil amr. Naam, menggantikan alzim. Alaika Zaidan ay alzim Zaidan. Alzim artinya apa? Selalu kamu bersama Zaid. Ya. Jaga Zaid. Ya. Naam, terus bersama dengan dia. Itu mana alzim. Naam. Alaikum anfusukum. Ya. Hendaknya kalian menjaga selalu memperhatikan diri kalian sendiri. Alzim. Ya, alzim itu mulazam kan gitu. Alzim Zaidan yakni kamu terus bersama dengan dia, perhatikan dia. Jadi kalau dikatakan alaikum anfusakum, yakni perhatikan diri kalian baik-baik, perhatikan, jaga baik-baik. Mana apa? Makna alaika. Baik. Contohnya firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza ihtadaitum. Ya. Alaikum anfusakum. Alaikum di sini isim fi'il amr bermakna alzim. Anfusa maf'ul bihinya. Baik. Maka asalnya sama. Ala ini asalnya huruf yer yang mengandung makna isti'la. Kemudian kaf itu alamatul khitab. Jelas sampai sini? Kemudian ketika digabungkan alaika, maka makna makna isti'la hilang dari ala. Ya, berubah menjadi makna ilzam. Berubah menjadi makna apa? Makna ilzam. Nah. Baik. Sudah ya? Perhatikan di sini. Kita sudah pernah sebutkan dulu di pembahasan sudah berlalu. Bahwa kenapa zorof, ya lihat penggantinya fiil yang pertama dunaka. Dunaka kan zorof. Kenapa zorof itu bisa digunakan sebagai pengganti fiil? Ya. Kenapa zorof bisa digunakan sebagai pengganti fiil? Kita sudah pernah sebutkan jawabannya, disebutkan oleh sebagian nuhat.
bahwa karena zorof sangat erat kaitannya dengan fiil. Sangat erat kaitannya dengan fiil. Jelas? Di mana yang namanya fiil pasti selalu dilingkup oleh zaman dan waktu. Ya. Beda dengan benda. Kalau benda kan kalau isim dia hanya dilingkup oleh tempat, tapi oleh zaman oleh tempat. Nah? Ya, kalau ada benda, ya benda itu hanya dilingkup oleh makan, tapi tidak dilingkup oleh zaman. Kan begitu. Sementara fiil kejadian dia dilingkup oleh hadas, dilingkup oleh zaman dan juga makan. Ada orang misalnya dalam rumah dia melakukan sesuatu, ya, maka kejadiannya ini ya perbuatannya ini dilingkup oleh rumah dan dilingkup oleh awal dan akhir, ya kan? Karena semua perbuatan ada awal ada akhirnya. Beda dengan benda, tidak ada dikatakan awal akhir, tidak, ya kan? Nah, karena itulah zorof sangat bisa dikatakan ya saudara kandungnya fiil. Karena itulah zorof bisa menggantikan posisi apa? Bisa menggantikan posisi fiil. Nah, bisa menggantikan posisi fiil. Baik. Nah, kemudian makanya dunaka bisa dijadikan sebagai isim fiil di sini. Adapun jar majrur ini mengikuti diikutkan hukumnya dimulhak kepada zorof. Ya. Dimulhak kepada zorof. Seperti sudah kita sebutkan sebelumnya. Nah, maka di sini alaika juga sama. Ketika dunaka ya pengganti fiil, alaika juga dia menggantikan menggantikan fiil amr bermakna ilzam. Nah, wallahu taala alam bisawab. Kemudian yang kelima, qala waha nahwu ha zaidan ay khudh zaidan. Ini sama seperti dunaka ya. Ha yakni khudh. Kalau saya bilang hal kitab, yakni khudhul kitab. Ambil ambil kitab ini. Baik. Di sini ha zaidan ay khudh zaidan, ambil zaid. Ya. Maka ha di sini isim fi'il amr bermakna khudh, ya, kemudian fa'ilnya dhamir mustatir di dalamnya wujuban, kemudian zaidan maf'ul bihi. Nah, ha ini bisa dipasangkan ka khitab. Ya, ka khitab, tapi bukan fa'il ya, dia alamatul khitab saja. Dikatakan haka, hakuma atau hakum. Iya. Jelas ya, tergantung tergantung orang yang kita ajak bicara. Kalau satu orang saya bilang hakal kitab. Ya, hakal kitab. Kalau dua orang hakal kitab. Hakuma afwan, hakumal kitab. Kalau banyak orang hakumul kutub misalnya. Ini semua ambil buku-buku ini. Hakumu al-kutub. Baik. Di antara contoh penggunaan ha ini ya. Nah, firman Allah Subhanahu wa taala, ha umqra'u kitabiyah. Ha umqra'u kitabiyah ay khudhuhu. Ha bermakna apa? Khudhuhu, ambillah. Nah, di sini An-Nuhat menjelaskan bahwa ha ini murakkab dari dua huruf, yaitu ha dan hamzah. Ha. Gitu ya. Nah, sama seperti tadi alaika ala dengan kaf. Nah. Dan sudah kita sebutkan bahwa ha ini bisa kemasukan Bisa kemasukan alamatul khitab kaf, dan dia mutasarrif, yakni domir kafnya bisa berubah sesuai dengan mukhatabnya. Dikatakan haka, hakum, hakum, dan seterusnya. Ya. Kemudian ha ini boleh ditambahkan padanya setelah alif itu, boleh ditambahkan padanya hamzah, atau bukan ditambahkan ya. Domir alamatul khitab kaf tadi itu bisa diganti dengan hamzah, dikatakan ha'ah. Ya, dikatakan ha'ah. Bisa dikatakan haka, bisa dikatakan ha'ah. Nah, dan bisa juga digabungkan dua-duanya, dikatakan ha'aka. Dikatakan ha'aka. Nah, wallahu taala alam bisawab. Ini sekedar tambahan saja. Intinya ha
ini adalah isim fi'il amr dari khudh. Kemudian yang terakhir yang keenam adalah hayyahala. Hayyahala. Nahu hayyahala sarida. Ay iti sarid. Ya. Iti as-sarid. Iti artinya datangkan. Bawa ke sini. Jadi hayyahala sarid. Yani bawa sarid ini ke sini. Sarid itu makanan ya. Makanan yang berkuah. Kuah kari gitu. 6. Dicampur dalamnya korma, minyak zaitun, minyak dan semacamnya, yang merupakan makanan yang dimakan oleh Nabi SAW. As-sarid, salah satu makanan yang disukai oleh Nabi SAW. Jadi hayya ala sarid, yakni itis sarid, bawa sarid itu ke sini, bawa sarid itu ke sini. Taib. Sebagian ada yang menyebutkan hayya hala ini bermakna asri. Bermakna asri, ayo cepat. Jadi menyuruh menyuruh mendatangkan sesuatu dengan cepat. Ya, dikatakan hayya hala sarid, yakni apa? Ayo segera cepat datangkan apa? Bawa cepat sarid itu ke sini. Itu hayya hala. Nah, hayya hala ini sama seperti yang lain, dia murakkabah. Terdiri dari dua kata, yaitu hayya dengan apa? Dengan hala. Hayya hala. Kemudian digabungkan jadi satu dengan tarkib masjiyah. Dan dijadikan isim fi'il amar untuk iti. Ya, untuk iti. Yani bawakan, datangkan dengan cepat ke sini. Kemudian di situ disebutkan mengenai beberapa cara baca ya, la ba'sa bihi. Nah, ada beberapa cara membacanya. Dikatakan di situ bahwa ya hayya hala, ya hayya hala ini bisa dengan apa? Bisa dengan tanwin. Dikatakan hayya halan. Ya. Bisa dipasangkan alif, hayya hala. Ini dua, hayya halan dengan ada tambahan alif, tidak pakai tanwin, itu disebutkan Sibawaihi. Ada yang menyebutkan yang lain, hayya hala, wa hayhala, wa hayhalan, wa hayhal, sukun. Ini semua lugat ini ya, 6 lugat, la ba'sa bihi. Kemudian disebutkan bahwa hayya hala ini bisa dia apa? Muta'addi langsung kepada maf'ul bihi, bisa juga dia muta'addi dengan perantaraan huruf. Contoh yang muta'addi langsung seperti di sini, hayya halas sarid. Ya, langsung dia menasab maf'ul bihi tanpa perantaraan huruf. Dan dia bisa juga dengan menggunakan perantaraan huruf, muta'addi dengan huruf. Seperti dalam hadis, idza dzukira salihun fahayya hala Umar. Ya. Kalau disebutkan orang-orang soleh, fahayya hala Umar, yakni datangkan Umar. Yakni kalau disebut orang soleh, maka datangkan yang paling utama, ya, yang terutama adalah Umar. Di sini hayya hala Umar, hayya hala langsung menasab tanpa bantuan huruf. Dalam riwayat lain, hadis ini disebutkan fahayya hala ala Umar. Ya, ini dengan lugat ya, bisa dibaca wahai hala ala Umar atau wahai hala ila Umar. Jadi bisa muta'addi dengan ala, bisa muta'addi dengan ila, bisa muta'addi dengan ba. Fahai hala bi Umar misalnya. Nah, wallahu taala a'lam bissawab. Nah, kemudian ha pada kata hayy hala itu bisa dirubah juga menjadi ain, dibaca hayy ala. Hayy ala. Nah, dan ini dua kata, hayya dengan hala. Ya, hayya dengan hala. Nah, hayya terkadang digunakan tersendiri, dipisahkan dari dipisahkan dari hala. Hayya yang bermakna aqbilu, ayo datang. Seperti pada ucapan muazzin, hayya 'alas shalah. Maka hayya 'alas shalah ini isim fi'il amr pengganti aqbilu.
ayo datangilah salat. Hayya 'alas shalah yani aqbilu ya 'alas shalah. Ayo datangilah salat. Sebagaimana halla ya, hala ya, hayya hala ya. Hala juga bisa digunakan tersendiri. Ya, digunakan tersendiri. Nah, yang juga bermakna apa? Bermakna apa? Datang, ayo ke sini. Ya, datangi. Gitu. Seperti ucapan penyair, ala abligha laila wa qula lahu hala. Itu. Ya, sampaikan kepada Laila, kalian berdua, wahai kalian berdua, sampaikan kepada Laila dan katakan kepadanya hala, ayo datang ke sini. Ya, maka di sini hayya bisa digunakan tersendiri, sebagaimana hala bisa juga digunakan tersendiri, dua-duanya isim fi'il amar dari kata aqbilu. Tapi ketika digabungkan dua-duanya, maka dia bermakna iti. Bermakna apa? Bawa ke sini. Datangkan ke sini. Nah, wallahu ta'ala alam bissawab. Ya, ini selesai 6 isim fi'il amar yang semuanya apa? Bukan hanya merafa tapi juga menasab. Ya, wallahu ta'ala alam bissawab. Summa qala rahimahullahu ta'ala warrafi'atu minha thalathu kalimat. Sisanya 3, yaitu isim fa'il yang merafa. Kenapa hanya merafa? Karena ketiganya mengandung makna isim, mengandung makna fi'il lazim. Yang pertama hayhata, nahwu hayhata zaidun, ay ba'uda. Hayhata zaidun bermakna ba'uda zaidun, zaid jauh. Ya. Ba'uda zaid, zaid menjauh. Gitu ya. Ba'uda zaid, yani zaid menjauh. Contohnya firman Allah Ta'ala, hayhata hayhata lima tu'adun. Yani sangat jauh apa yang kalian janjikan itu. Di sini hayhata double ya, sebagai taukid lafzi. Taukid lafzi. Hayhata hayhata lima tu'adun. Ya. Kata para ulama, hayhata itu asalnya adalah hayhayata. Hayhata itu asalnya adalah hayhayata. Ya, hayhayata. Ha ya tak marbutoh. Hayhayata. Kemudian ya yang kedua dirubah menjadi alif. Ya, i'lal qalb namanya. Karena dia huruf illah berharokat dan sebelumnya fathah. Maka ya-nya dirubah menjadi alif, menjadi hayhata. Asalnya hayhayata. Menjadi apa? Hayhata. Nah, kemudian terkait dengan cara baca tak di sini. Ada 9 lugat. Ada 9 apa? Lugat. Bisa di fathah, bisa di kasrah, dan bisa di dhammah. Ya. Nah, bisa dibaca hayhata, bisa dibaca hayhati, bisa dibaca hayhatu. Dan ada qiraah. Ada qiraah apa namanya? Al-Qur'an pada kata hayhat ini dengan 3 bacaan ini. Hayhata, hayhati, dan hayhatu. Ya, quri'a bihin. Yani ada qiraah untuk masing-masing dari itu. Ya. Di mana tak di fathah dibaca hayhata itu logonya ahli Hijaz. Ya. Logonya ahli Hijaz dan demikian Al-Qur'an diturunkan hayhata. Ini qiraah yang masyhur. Kemudian bisa juga dibaca hayhati. Ini logonya Bani Tamim. Logonya Bani Tamim. Dan logo yang lain dibaca dhammah hayhatu. Kemudian masing-masing dari ta ini bisa ditanwin. Bisa dibaca hayhatan, hayhatun, hayhatin. Gitu ya. 6. Ini bukan 9, sudah 6 ya, 6 lugah. Jadi hayhata, hayhati, hayhatu, kemudian masing-masing bisa ditanwin. Hayhatan, tintun gitu. Baik. Kemudian ada lugah yang lain bisa dibaca aihata. Aihata, yakni hak yang pertama diganti alif. Aihata. Ya, logo yang lain aihaka. Aihaka. yakni hak yang pertama diganti alif dan tak yang di belakang diganti dengan kaf. Aihaka. Ya. Kemudian berikutnya aihani.
Aihani, ha yang pertama diganti alif dan ta yang terakhir diganti nun yang dikasrah. Aihani. Bisa juga dibaca aiha, dihilangkan nunnya. Aihani atau aiha. Kemudian bisa juga dihilangkan taknya yang terakhir. Haiha. Haiha. Dan bisa juga taknya disukun. Haihat. Haihat. Taib ini lugat dari hay'ah. Haihat. Nah, Allahu ta'ala a'lam bis-shawab. Saya kira irupnya jelas ya. Hayhata isim fi'il madhi. Hayhata isim fi'il madhi wa fa'ilu mabni al-fat wa fa'ilu dhamir mustatir. Wujuban. Afwan. Hayhata karena dia fi'il lazim ya, afwan. Bukan. Zaidun fa'ilnya. Nah, karena dia fi'il lazim bermakna ba'uda, maka hayhata isim fi'il amr, isim fi'il madhi, afwan, mabni al-fat wa zaidun fa'iluhu. Zaid sebagai fa'il. Nah, yang kedua syattani. Nahu syattani. Syattana. Nah, syattana. Nahu syattana Zaidun wa Amr. Bermakna ai iftaraqa. Keduanya berpisah. Jadi syattana Zaidun wa Amr, yakni iftaraqa Zaidun wa Amr. Zaid dan Amr terpisah. Di sini menunjukkan bahwa syattan ini memang dia fi'il lazim. Taib, sementara Zaid adalah fa'ilnya, Amr ma'tuf. Tapi syattan ini adalah fi'il isim fi'il dari iftaraqa, di mana iftaraqa itu membutuhkan dua pelaku. Sama seperti ishtaroka. Ishtaroka enggak bisa fa'ilnya pelakunya cuma satu. Secara makna enggak bisa, harus dua. Ya kan? Nah, jadi syattani Zaidun wa Amr. Amr di sini walaupun dia ma'tuf tapi dia umdah, bukan fadlan, enggak bisa dihilangkan. Kalau dihilangkan Amr, cuman dikatakan syattana Zaid, enggak bisa. Rusak maknanya karena syattan membutuhkan dua pihak untuk saling menjauh. Ya. Jelas sampai sini? Untuk saling apa? Berpisah. Syattan bermakna iftaraqa. Bermakna apa? Iftaraqa atau bermakna tabayana, berpisah, menjauh. Ya, terpisah atau berpecah. Nah, i'rabnya juga sama, isim fi'il amr dari iftaraqa, Zaid fa'ilnya, Amr ma'tuf. Kemudian bisa ditambahkan ma setelah syattan. Bisa ditambahkan ma setelah syattan. Dikatakan syattana ma Zaidun wa Amr. Syattana ma Zaidun wa Amr. Atau dikatakan syattana ma bainal masyriqi wal maghribi. Walaupun Al-Asma'i rahimahullah tidak membenarkan kalimat semacam itu. Syattana ma bainal masyriqi wal maghribi. Nah, tapi wallahu a'lam bishawab, di sini dikatakan diperbolehkan menambahkan ma setelah setelah syattan. Di mana ma-nya di sini mausulah lit ta'kid. Ma mausulah lit ta'kid. Nah, wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Kemudian yang terakhir sur'an. Sur'ana. Nahwu sur'ana Zaidin ay saru'a Zaid, yakni Zaid terburu-buru, tergesa-gesa. Nah, sur'ana, huruf sin pada kata sur'an itu bisa tiga lughah, bisa di fathah, bisa di dhamma dan bisa di kasrah. Tapi yang paling fasih di fathah, sar'an. Cuman saya ingat di matan itu di dhamma ya. Nah, la ba'sa bihi. Ya, intinya boleh dibaca ini sin termasuk musallas, bisa dibaca sur'an, sar'an, sir'an, tapi yang paling afsah adalah di fathah, dibaca sar'an. Dibaca apa? Sar'an. Nah, wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Iya. Jadi sar'ana Zaidun, sar'ana isim fi'il madhi bermakna sar'a, ya, wa Zaid fa'iluhu. Nah, wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Alhamdulillah dengan demikian selesai an-naw'u at-tasi' berupa isim fi'il. 6 yang bermakna muta'addi, yang mengandung fi'il muta'addi sehingga merafa' fa'il dan menasab maf'ul, dan 3 yang terakhir ini bermakna lazim. Tiga-tiganya sebagai pengganti fi'il madhi. Taib, naktabi hadzal qadar wal ilmu indallah. Nas'alullah ta'ala yu'allimana mimma yanfa'una wa yanfa'ana bima 'allamana. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Subhanakallahumma bihamdik
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.